Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hazik Dahran Surendra dengan NRP 007 dari Prodi dengan NRP akhir 007 dari Prodi Teknik Pertambangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang chapter 1 yaitu memperkenalkan geologi dasar dan lempeng-lempeng tektonik lainnya. Nah, apa sih itu geologi? Ilmu geologi adalah ilmu yang mempelajari bumi, bagaimana bumi terbentuk, bagaimana ia berubah, dan apa saja proses yang berlangsung di permukaan proses m- di maupun di permukaan ataupun di dalamnya. Geologi bukan sekedar mempelajari batu, ilmu ini membantu kita memahami asal-usul sumber daya energi seperti minyak, gas, logam, logam penting, air, tanah, serta bagaimana mineral digunakan. Nah, sesuatu yang sederhana yaitu pensil saja membutuhkan pengetahuan geologi, grafit untuk pensil, untuk inti pensil, kayu untuk bahan pensil, dan logam berwarna emas pada ujung pada ujung pensil, dan logam berwarna penghapus berasal dari proses geologis berbeda yang terjadi selama jutaan tahun. Dengan kata lain, geologi adalah dasar peradaban modern, mobil, pesawat, smartphone, komputer, hingga bangunan tempat kita tinggal. Semuanya itu terjadi karena bagaimana kita memahami bumi dan bumi dan mendistribusikannya ke sumber daya. Kebutuhan sumber daya dan tantangan lingkungan. Kehidupan manusia modern sangat bergantung pada material yang dihasilkan bumi. Setiap orang di Amerika Serikat misalnya menggunakan sekitar 18.000 kilogram sumber daya mineral dan bebatuan setiap tahunnya. Ini termasuk batu, pasir, logam, minyak, dan gas. Angka ini menunjukkan betapa besarnya kebergantungan manusia terhadap bumi. Namun sumber daya ini juga membawa resiko lingkungan. Penambangan batu bara yang tidak terkendali dapat melepaskan air asam ke sungai dan merusak ekosistem. Industri minyak dan gas juga dapat menyebabkan tumpahan minyak yang berdampak pada kehidupan laut dan pesisir. Nah, salah satu contohnya itu ada bahas di sini, pipa minyak Alaska. Pada tahun 1960-an itu ditemukan cadangan minyak besar di North Slope, Alaska. Untuk mengangkut minyak, dibangunlah pipa raksasa sepanjang lebih dari 1.200 kilometer. Namun pembangunannya menimbulkan kekhawatiran karena melewati daerah tanah beku dan zona rawan gempa. Meskipun banyak geolog memperingatkan resiko lingkungan, pipa tetap dibangun setelah mendapat pengecualian dari regulasi. Ternyata resiko itu nyata. Beberapa kali kebocoran terjadi pada tahun 1989 terjadi tumpahan minyak besar Exxon Valdez yang merusak ekosistem lautan Alaska selama bertahun-tahun. Contoh ini memperlihatkan bagaimana geologi dan kebijakan harus berjalan seimbang antara kebutuhan energi dan perlindungan lingkungan. Nah, kita selanjutnya bahas bahaya-bahaya geologi, yaitu ada gempa bumi. Gempa bumi, tsunami, dan gunung api. Geologi juga berperan penting dalam memahami resiko bencana alam. Salah satu bencana terbesar dalam sejarah modern adalah tsunami Samudra Hindia tahun 2004. Gempa besar terjadi di lepas pantai Aceh akibat pergeseran lempeng tektonik. Peristiwa itu memicu tsunami raksasa setinggi 14 meter yang menghantam Indonesia, Thailand, Sri Lanka, India, dan negara-negara lain. Menariknya ada kisah seorang anak perempuan berusia 10 tahun dari Inggris yang sedang berlibur di Thailand. Yang sedang berlibur di Thailand ketika melihat air laut tiba-tiba surut jauh, ia teringat perjalanan geografi tentang tsunami yang memperingatkan keluarganya dan orang-orang sekitar pantai
Dan berkat pengetahuan itu, ratusan orang terselamatkan. Kisah ini membuktikan bahwa pengetahuan geologi tidak hanya berguna bagi ilmuwan, tetapi juga dapat menyelamatkan nyawa manusia. Contoh lainnya, letusan Gunung Pinatubo tahun 1991. Salah satu letusan terbesar abad ke-20 berkat kerjasama geolog Filipina dan Amerika, aktivitas gunung ini berhasil diprediksi dengan baik. Lebih dari 80.000 orang yang berhasil dievakuasi sebelum letusan puncak terjadi. Ini menunjukkan bagaimana ilmu geologi dapat mengurangi risiko bencana secara signifikan. Namun juga terjadi, namun ada juga terjadi di Nevado del Ruiz di Kolombia tahun 1985. Gunung ini meletus kecil, tapi cukup panas untuk melelehkan es di puncaknya. Aliran lahar kemudian menghancurkan kota Armero dan menewaskan 23.000 orang. Padahal geolog telah membuat peta bahaya yang memperingatkan potensi aliran lahar. Sayangnya tidak diikuti oleh pemerintah. Dari sini kita belajar bahwa pemahaman geologi harus diiringi dengan tindakan nyata. Selanjutnya itu sistem bumi, interaksi atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan geosfer. Bumi dapat dianggap sebagai satu sistem besar dengan komponen-komponen yang bekerja sama. Ada 4 komponen utama yaitu sfera, sfera, atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan geosfer. Atmosfer adalah lapisan gas yang mengelilingi bumi. Hidrosfer mencakup semua air, baik itu lautan, sungai, maupun glacier. Biosfer mencakup seluruh makhluk hidup, sedangkan geosfer meliputi seluruh batuan dan material padat bumi. Semua sistem ini saling berinteraksi. Gempa bumi misalnya adalah peristiwa geosfer. Ketika gempa terjadi di dasar laut, ia dapat memindahkan air dan dalam bentuk tsunami. Interaksi dengan hidrosfer itu. Tsunami kemudian menghantam pesisir, memengaruhi ekosfer dan biosfer. Proses pelapukan batuan terjadi karena interaksi batu geosfer dengan udara atmosfer, air hidrosfer, dan organisme yaitu biosfer. Jadi selanjutnya itu struktur internal bumi dan mesin panas. Untuk memahami mengapa bumi terus berubah itu karena kebagian dalam bumi, bumi terdiri dari 3 lapisan utama, yaitu kerak material, kerak man- lapisan kerak, yang pertama itu kerak, mantel, dan inti. Kerak adalah lapisan paling luar dan paling tipis. Mantel jauh lebih tebal dan sebagian dapat mengalir secara perlahan. Inti bumi sangat panas dan terdiri dari logam. Perubahan bumi digerakkan oleh 2 mesin panas, yaitu mesin panas internal dan mesin panas eksternal. Mesin panas internal bekerja karena panas dari dalam bumi. Panas ini menyebabkan mantel mengalir material yang panas naik, sementara material dingin turun. Gerakan konveksi ini yang mendorong pergerakan lempeng tektonik. Mesin panas eksternal itu berasal dari matahari. Selanjutnya ada tektonik lempeng. Jadi tektonik lempeng ini teori kunci yang menjelaskan hampir seluruh fenomena besar geologi, termasuk gempa bumi, gunung api, pembentukan pegunungan, dan dasar samudra. Menurut teori ini, litosfer bumi terbagi menjadi beberapa lempeng besar yang bergerak di atas lapisan
atenosfer yang lebih lunak. Pertama, batas divergen, yaitu lempeng bergerak saling menjauh di dasar laut. Batas divergen membentuk punggungan tengah samudra atau mid-ocean ridge. Magma naik ke permukaan membentuk kerak samudra baru. Karena ini, dasar samudra adalah bagian bumi termuda. Kedua itu batas konvergen, yaitu kedua jenis lempeng bertumbukan. Ada tiga jenis samudra, yaitu ada tiga jenis tumbukan, yaitu samudra benua, lempeng samudra tersubduksi dari bawah benua, samudra-samudra terbentuk busur pulau vulkanik seperti Indonesia. Yaitu selanjutnya adalah benua-benua membentuk pegunungan besar seperti Himalaya. Siklus batuan dan waktu geologi yang terakhir. Bumi ini bekerja dalam skala waktu yang sangat panjang. Proses pembentukan pegunungan, pelapukan batuan, dan pem- pembentukan mineral yang bisa memakan waktu jutaan hingga miliaran tahun. Konsep ini dikenal sebagai waktu geologis. Siklus batuan adalah gambaran bagaimana batuan berubah dari satu jenis ke jenis lain. Batuan beku dapat diterangkat ke permukaan, mengalami pelapukan, menjadi sedimen, lalu berubah menjadi batuan sedimen. Jika terkubur lebih dalam lagi, ia akan menjadi batuan metamorf. Jika meleleh, ia kembali menjadi magma. Jadi mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hazik Dahran Surendra dengan NRP 007 dari Prodi dengan NRP akhir 007 dari Prodi Teknik Pertambangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang chapter 1, yaitu memperkenalkan geologi dasar dan lempeng-lempeng tektonik lainnya. Nah, apa sih itu geologi? Ilmu geologi adalah ilmu yang mempelajari bumi, bagaimana bumi terbentuk, bagaimana ia berubah, dan apa saja proses yang berlangsung di permukaan proses mm, maupun di permukaan ataupun di dalamnya. Geologi bukan sekedar mempelajari batu, ilmu ini membantu kita memahami asal-usul sumber daya energi seperti minyak, gas, logam, logam penting, air, tanah, serta bagaimana mineral digunakan. Nah, sesuatu yang sederhana yaitu pensil saja membutuhkan pengetahuan geologi, grafit untuk pensil, untuk inti pensil, kayu untuk bahan pensil, dan logam berwarna emas pada ujung pada ujung pensil, dan logam berwarna penghapus berasal dari proses geologis berbeda yang terjadi selama jutaan tahun. Dengan kata lain, geologi adalah dasar peradaban modern, mobil, pesawat, smartphone, komputer, hingga bangunan tempat kita tinggal. Semuanya itu terjadi karena bagaimana kita memahami bumi dan bumi dan mendistribusikannya ke sumber daya. Kebutuhan sumber daya dan tantangan lingkungan. Kehidupan manusia modern sangat bergantung pada material yang dihasilkan bumi. Setiap orang di Amerika Serikat misalnya menggunakan sekitar 18.000 kilogram sumber daya mineral dan bebatuan setiap tahunnya. Ini termasuk batu, pasir, logam, minyak, dan gas. Angka ini menunjukkan betapa besarnya kebergantungan manusia terhadap bumi. Namun sumber daya ini juga membawa resiko lingkungan. Penambangan batu bara yang tidak terkendali dapat melepaskan air asam ke sungai dan merusak ekosistem. Industri minyak dan gas juga dapat menyebabkan tumpahan minyak yang berdampak pada kehidupan laut dan pesisir. Nah, salah satu contohnya itu ada bahas di sini, pipa minyak Alaska.
Pada tahun 1960-an itu ditemukan cadangan minyak besar di North Slope, Alaska. Untuk mengangkut minyak, dibangunlah pipa raksasa sepanjang lebih dari 1.200 kilometer. Namun pembangunannya menimbulkan kekhawatiran karena melewati daerah tanah beku dan zona rawan gempa. Meskipun banyak geolog memperingatkan resiko lingkungan, pipa tetap dibangun setelah mendapat pengecualian dari regulasi. Ternyata resiko itu nyata. Beberapa kali kebocoran terjadi. Pada tahun 1989 terjadi tumpahan minyak besar Exxon Valdez yang merusak ekosistem lautan Alaska selama bertahun-tahun. Contoh ini memperlihatkan bagaimana geologi dan kebijakan harus berjalan seimbang antara kebutuhan energi dan perlindungan lingkungan. Nah, kita selanjutnya bahas bahaya-bahaya geologi, yaitu ada gempa bumi. Gempa bumi, tsunami, dan gunung api. Geologi juga berperan penting dalam memahami risiko bencana alam. Salah satu bencana terbesar dalam sejarah modern adalah tsunami Samudra Hindia tahun 2004. Gempa besar terjadi di lepas pantai Aceh akibat pergeseran lempeng tektonik. Peristiwa itu memicu tsunami raksasa setinggi 14 meter yang menghantam Indonesia, Thailand, Sri Lanka, India, dan negara-negara lain. Menariknya ada kisah seorang anak perempuan berusia 10 tahun dari Inggris yang sedang berlibur di Thailand. Ketika melihat air laut tiba-tiba surut jauh, ia teringat perjalanan geografi tentang tsunami yang memperingatkan keluarganya dan orang-orang sekitar pantai. Dan berkat pengetahuan itu, ratusan orang terselamatkan. Kisah ini membuktikan bahwa pengetahuan geologi tidak hanya berguna bagi ilmuwan, tetapi juga dapat menyelamatkan nyawa manusia. Contoh lainnya, letusan Gunung Pinatubo tahun 1991. Salah satu letusan terbesar abad ke-20. Berkat kerjasama geolog Filipina dan Amerika, aktivitas gunung ini berhasil diprediksi dengan baik. Lebih dari 80.000 orang yang berhasil dievakuasi sebelum letusan puncak terjadi. Ini menunjukkan bagaimana ilmu geologi dapat mengurangi risiko bencana secara signifikan. Namun juga terjadi, namun ada juga terjadi di Nevado del Ruiz di Kolombia tahun 1985. Gunung ini meletus kecil, tapi cukup panas untuk melelehkan es di puncaknya. Aliran lahar kemudian menghancurkan kota Armero dan menewaskan 23.000 orang. Padahal geolog telah membuat peta bahaya yang memperingatkan potensi aliran lahar. Sayangnya tidak diikuti oleh pemerintah. Dari sini kita belajar bahwa pemahaman geologi harus diiringi dengan tindakan nyata. Selanjutnya itu sistem bumi, interaksi atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan geosfer. Bumi dapat dianggap sebagai satu sistem besar dengan komponen-komponen yang bekerja sama. Ada 4 komponen utama, yaitu sfera, sfera, atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan geosfer. Atmosfer adalah lapisan gas yang mengelilingi bumi. Hidrosfer mencakup semua air, baik itu lautan, sungai, maupun glacier. Biosfer mencakup seluruh makhluk hidup, sedangkan geosfer meliputi seluruh batuan dan material padat bumi. Semua sistem ini saling berinteraksi. Gempa bumi misalnya adalah peristiwa geosfer. Ketika gempa terjadi di dasar laut, ia dapat memindahkan air dan dalam bentuk tsunami. Interaksi dengan hidrosfer itu. Tsunami kemudian menghantam pesisir, memengaruhi
Ekosfer dan biosfer. Proses pelapukan batuan terjadi karena interaksi batu geosfer dengan udara atmosfer, air hidrosfer, dan organisme yaitu biosfer. Jadi selanjutnya itu struktur internal bumi dan mesin panas. Untuk memahami mengapa bumi terus berubah itu karena kebagian dalam bumi, bumi terdiri dari tiga lapisan utama, yaitu kerak material, kerak man- lapisan kerak, yang pertama itu kerak, mantel, dan inti. Kerak adalah lapisan paling luar dan paling tipis. Mantel jauh lebih tebal dan sebagian dapat mengalir secara perlahan. Inti bumi sangat panas dan terdiri dari logam. Perubahan bumi digerakkan oleh dua mesin panas, yaitu mesin panas internal dan mesin panas eksternal. Mesin panas internal bekerja karena panas dari dalam bumi. Panas ini menyebabkan mantel mengalir material yang panas naik, sementara material dingin turun. Gerakan konveksi ini yang mendorong pergerakan lempeng tektonik. Mesin panas eksternal itu berasal dari matahari. Selanjutnya ada tektonik lempeng. Jadi tektonik lempeng ini teori kunci yang menjelaskan hampir seluruh fenomena besar geologi termasuk gempa bumi, gunung api, pembentukan pegunungan, dan dasar samudra. Menurut teori ini, litosfer bumi terbagi menjadi beberapa lempeng besar yang bergerak di atas lapisan atenosfer yang lebih lunak. Pertama, batas divergen, yaitu lempeng bergerak saling menjauh di dasar laut. Batas divergen membentuk punggungan tengah samudra atau mid-ocean ridge. Magma naik ke permukaan membentuk kerak samudra baru. Karena ini, dasar samudra adalah bagian bumi termuda. Kedua itu batas konvergen, yaitu kedua jenis lempeng bertumbukan. Ada tiga jenis samudra, yaitu ada tiga jenis tumbukan, yaitu samudra benua, lempeng samudra tersubduksi dari bawah benua, samudra-samudra terbentuk busur pulau vulkanik seperti Indonesia. Yaitu selanjutnya adalah benua-benua membentuk pegunungan besar seperti Himalaya. Siklus batuan dan waktu geologi yang terakhir. Bumi ini bekerja dalam skala waktu yang sangat panjang. Proses pembentukan pegunungan, pelapukan batuan, dan pem- pembentukan mineral yang bisa memakan waktu jutaan hingga miliaran tahun. Konsep ini dikenal sebagai waktu geologis. Siklus batuan adalah gambaran bagaimana batuan berubah dari satu jenis ke jenis lain. Batuan beku dapat diterangkat ke permukaan, mengalami pelapukan, menjadi sedimen, lalu berubah menjadi batuan sedimen. Jika terkubur lebih dalam lagi, ia akan menjadi batuan metamorf. Jika meleleh, ia kembali menjadi magma. Jadi mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hazik Dahran Surendra dengan NRP 007 dari Prodi dengan NRP akhir akhir 007 dari Prodi Teknik Pertambangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang chapter satu yaitu memperkenalkan geologi dasar dan lempeng-lempeng tektonik lainnya. Nah, apa sih itu geologi? Ilmu geologi adalah ilmu yang mempelajari bumi, bagaimana bumi terbentuk, bagaimana ia berubah, dan apa saja proses yang berlangsung di permukaan proses
M- maupun di permukaan ataupun di dalamnya. Geologi bukan sekedar mempelajari batu, ilmu ini membantu kita memahami asal-usul sumber daya energi seperti minyak, gas, logam penting, air, tanah, serta bagaimana mineral digunakan. Nah, sesuatu yang sederhana yaitu pensil saja dibutuhkan untuk membutuhkan pengetahuan geologi, grafit untuk pensil, untuk inti pensil, kayu untuk bahan pensil, dan logam berwarna emas pada ujung ujung pensil dan logam berwarna penghapus berasal dari proses geologis berbeda yang terjadi selama jutaan tahun. Dengan kata lain, geologi adalah dasar peradaban modern, mobil, pesawat, smartphone, komputer, hingga bangunan tempat kita tinggal. Semuanya itu terjadi karena bagaimana kita memahami bumi dan bumi dan mendistribusikannya ke sumber daya. Kebutuhan sumber daya dan tantangan lingkungan. Kehidupan manusia modern sangat bergantung pada material yang dihasilkan bumi. Setiap orang di Amerika Serikat misalnya menggunakan sekitar 18.000 kilogram sumber daya mineral dan bebatuan setiap tahunnya. Ini termasuk batu, pasir, logam, minyak, dan gas. Angka ini menunjukkan betapa besarnya kebergantungan manusia terhadap bumi. Namun sumber daya ini juga membawa resiko lingkungan. Penambangan batu bara yang tidak terkendali dapat melepaskan air asam ke sungai dan merusak ekosistem. Industri minyak dan gas juga dapat menyebabkan tumpahan minyak yang berdampak pada kehidupan laut dan pesisir. Nah, salah satu contohnya itu ada bahas di sini, pipa minyak Alaska. Pada tahun 1960-an itu ditemukan cadangan minyak besar di North Slope, Alaska. Untuk mengangkut minyak, dibangunlah pipa raksasa sepanjang lebih dari 1.200 kilometer. Namun pembangunannya menimbulkan kekhawatiran karena melewati daerah tanah beku dan zona rawan gempa. Meskipun banyak geolog memperingatkan resiko lingkungan, pipa tetap dibangun setelah mendapat pengecualian dari regulasi. Ternyata resiko itu nyata. Beberapa kali kebocoran terjadi. Pada tahun 1989 terjadi tumpahan minyak besar Exxon Valdez yang merusak ekosistem lautan Alaska selama bertahun-tahun. Contoh ini memperlihatkan bagaimana geologi dan kebijakan harus berjalan seimbang antara kebutuhan energi dan perlindungan lingkungan. Nah, kita selanjutnya bahas bahaya-bahaya geologi, yaitu ada gempa bumi. Gempa bumi, tsunami, dan gunung api. Geologi juga berperan penting dalam memahami resiko bencana alam. Salah satu bencana terbesar dalam sejarah modern adalah tsunami Samudra Hindia tahun 2004. Gempa besar terjadi di lepas pantai Aceh akibat pergeseran lempeng tektonik. Peristiwa itu memicu tsunami raksasa setinggi 14 meter yang menghantam Indonesia, Thailand, Sri Lanka, India, dan negara-negara lain. Menariknya ada kisah seorang anak perempuan berusia 10 tahun dari Inggris yang sedang berlibur di Thailand. Yang sedang berlibur di Thailand ketika melihat air laut tiba-tiba surut jauh, ia teringat perjalanan geografi tentang tsunami yang memperingatkan keluarganya dan orang-orang sekitar pantai. Dan berkat pengetahuan itu, ratusan orang terselamatkan. Kisah ini membuktikan bahwa pengetahuan geologi tidak hanya berguna bagi ilmuwan, tetapi juga dapat menyelamatkan nyawa manusia. Contoh lainnya, letusan Gunung Pinatubo tahun 1991. Salah satu letusan terbesar abad ke-20. Berkat kerjasama geolog Filipina dan Amerika, aktivitas gunung ini berhasil diprediksi dengan baik.
Lebih dari 80.000 orang yang berhasil dievakuasi sebelum letusan puncak terjadi. Ini menunjukkan bagaimana ilmu geologi dapat mengurangi risiko bencana secara signifikan. Namun juga terjadi, namun ada juga terjadi di Nevado del Ruiz di Kolombia tahun 1985. Gunung ini meletus kecil, tapi cukup panas untuk melelehkan es di puncaknya. Aliran lahar kemudian menghancurkan kota Armero dan menewaskan 23.000 orang. Padahal geolog telah membuat peta bahaya yang memperingatkan potensi aliran lahar. Sayangnya tidak diikuti oleh pemerintah. Dari sini kita belajar bahwa pemahaman geologi harus diiringi dengan tindakan nyata. Selanjutnya itu sistem bumi, interaksi atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan geosfer. Bumi dapat dianggap sebagai satu sistem besar dengan komponen-komponen yang bekerja sama. Ada 4 komponen utama yaitu sfera, sfera, atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan geosfer. Atmosfer adalah lapisan gas yang mengelilingi bumi. Hidrosfer mencakup semua air, baik itu lautan, sungai, maupun glacier. Biosfer mencakup seluruh makhluk hidup, sedangkan geosfer meliputi seluruh batuan dan material padat bumi. Semua sistem ini saling berinteraksi. Gempa bumi misalnya adalah peristiwa geosfer. Ketika gempa terjadi di dasar laut, ia dapat memindahkan air dan dalam bentuk tsunami. Interaksi dengan hidrosfer itu. Tsunami kemudian menghantam pesisir, memengaruhi ekosfer dan biosfer. Proses pelapukan batuan terjadi karena interaksi batu geosfer dengan udara atmosfer, air hidrosfer, dan organisme yaitu biosfer. Jadi selanjutnya itu struktur internal bumi dan mesin panas. Untuk memahami mengapa bumi terus berubah itu karena kebagian dalam bumi, bumi terdiri dari 3 lapisan utama, yaitu kerak material, kerak man, lapisan kerak, yang pertama itu kerak, mantel, dan inti. Kerak adalah lapisan paling luar dan paling tipis. Mantel jauh lebih tebal dan sebagian dapat mengalir secara perlahan. Inti bumi sangat panas dan terdiri dari logam. Perubahan bumi digerakkan oleh 2 mesin panas, yaitu mesin panas internal dan mesin panas eksternal. Mesin panas internal bekerja karena panas dari dalam bumi. Panas ini menyebabkan mantel mengalir material yang panas naik, sementara material dingin turun. Gerakan konveksi ini yang mendorong pergerakan lempeng tektonik. Mesin panas eksternal itu berasal dari matahari. Selanjutnya ada tektonik lempeng. Jadi tektonik lempeng ini teori kunci yang menjelaskan hampir seluruh fenomena besar geologi termasuk gempa bumi, gunung api, pembentukan pegunungan, dan dasar samudra. Menurut teori ini, litosfer bumi terbagi menjadi beberapa lempeng besar yang bergerak di atas lapisan atenosfer yang lebih lunak. Pertama, batas divergen, yaitu lempeng bergerak saling menjauh di dasar laut. Batas divergen membentuk punggungan tengah samudra atau mid-ocean ridge. Magma naik ke permukaan membentuk kerak samudra baru. Karena ini, dasar samudra adalah bagian bumi termuda. Kedua itu batas konvergen, yaitu kedua jenis lempeng bertumbukan
Ada tiga jenis samudra, ada tiga jenis tumbukan, itu samudra benua, lempeng samudra tersubduksi dari bawah benua, samudra-samudra terbentuk busur pulau vulkanik seperti Indonesia. Yaitu lanjutnya adalah benua-benua membentuk pegunungan besar seperti Himalaya. Siklus batuan dan waktu geologi yang terakhir. Bumi ini bekerja dalam skala waktu yang sangat panjang. Proses pembentukan pegunungan, pelapukan batuan, dan pem- pembentukan mineral yang bisa memakan waktu jutaan hingga miliaran tahun. Konsep ini dikenal sebagai waktu geologis. Siklus batuan adalah gambaran bagaimana batuan berubah dari satu jenis ke jenis lain. Batuan beku dapat diterangkat ke permukaan, mengalami pelapukan, menjadi sedimen, lalu berubah menjadi batuan sedimen. Jika terkubur lebih dalam lagi, ia akan menjadi batuan metamorf. Jika meleleh, ia kembali menjadi magma. Jadi mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hazik Dahran Surendra dengan NRP 007 dari Prodi dengan NRP akhir 007 dari Prodi Teknik Pertambangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang chapter 1, yaitu memperkenalkan geologi dasar dan lempeng-lempeng tektonik lainnya. Nah, apa sih itu geologi? Ilmu geologi adalah ilmu yang mempelajari bumi, bagaimana bumi terbentuk, bagaimana ia berubah, dan apa saja proses yang berlangsung di permukaan proses m- di maupun di permukaan ataupun di dalamnya. Geologi bukan sekedar mempelajari batu, ilmu ini membantu kita memahami asal-usul sumber daya energi seperti minyak, gas, logam, logam penting, air, tanah, serta bagaimana mineral digunakan. Nah, sesuatu yang sederhana yaitu pensil saja membutuhkan pengetahuan geologi, grafit untuk pensil, untuk inti pensil, kayu untuk bahan pensil, dan logam berwarna emas pada ujung ujung pensil, dan logam berwarna penghapus berasal dari proses geologis berbeda yang terjadi selama jutaan tahun. Dengan kata lain, geologi adalah dasar peradaban modern, mobil, pesawat, smartphone, komputer, hingga bangunan tempat kita tinggal. Semuanya itu terjadi karena bagaimana kita memahami dan bumi menyim- dan mendistribusikannya ke sumber daya. Kebutuhan sumber daya dan tantangan lingkungan. Kehidupan manusia modern sangat bergantung pada material yang dihasilkan bumi. Setiap orang di Amerika Serikat misalnya menggunakan sekitar 18.000 kilogram sumber daya mineral dan bebatuan setiap tahunnya. Ini termasuk batu, pasir, logam, minyak, dan gas. Angka ini menunjukkan betapa besarnya kebergantungan manusia terhadap bumi. Namun sumber daya ini juga membawa resiko lingkungan. Penambangan batu bara yang tidak terkendali dapat melepaskan air asam ke sungai dan merusak ekosistem. Industri minyak dan gas juga dapat menyebabkan tumpahan minyak yang berdampak pada kehidupan laut dan pesisir. Nah, salah satu contohnya itu ada bahas di sini, pipa minyak Alaska. Pada tahun 1960-an itu ditemukan cadangan minyak besar di North Slope, Alaska. Untuk mengangkut minyak, dibangunlah pipa raksasa sepanjang lebih dari 1.200 kilometer. Namun pembangunannya menimbulkan kekhawatiran karena melewati daerah tanah beku dan zona rawan gempa. Meskipun banyak geolog memperingatkan resiko lingkungan, pipa tetap dibangun.
setelah mendapat pengecualian dari regulasi. Ternyata resiko itu nyata. Beberapa kali kebocoran terjadi pada tahun 1989 terjadi tumpahan minyak besar Exxon Valdez yang merusak ekosistem lautan Alaska selama bertahun-tahun. Contoh ini memperlihatkan bagaimana geologi dan kebijakan harus berjalan seimbang antara kebutuhan energi dan perlindungan lingkungan. Nah, kita selanjutnya bahas bahaya-bahaya geologi, yaitu ada gempa bumi. Gempa bumi, tsunami, dan gunung api. Geologi juga berperan penting dalam memahami risiko bencana alam. Salah satu bencana terbesar dalam sejarah modern adalah tsunami Samudra Hindia tahun 2004. Gempa besar terjadi di lepas pantai Aceh akibat pergeseran lempeng tektonik. Peristiwa itu memicu tsunami raksasa setinggi 14 meter yang menghantam Indonesia, Thailand, Sri Lanka, India, dan negara-negara lain. Menariknya ada kisah seorang anak perempuan berusia 10 tahun dari Inggris yang sedang berlibur di Thailand. Yang sedang berlibur di Thailand ketika melihat air laut tiba-tiba surut jauh, ia teringat perjalanan geografi tentang tsunami yang memperingatkan keluarganya dan orang-orang sekitar pantai. Dan berkat pengetahuan itu, ratusan orang terselamatkan. Kisah ini membuktikan bahwa pengetahuan geologi tidak hanya berguna bagi ilmuwan, tetapi juga dapat menyelamatkan nyawa manusia. Contoh lainnya, letusan Gunung Pinatubo tahun 1991. Salah satu letusan terbesar abad ke-20 berkat kerjasama geolog Filipina dan Amerika, aktivitas gunung ini berhasil diprediksi dengan baik. Lebih dari 80.000 orang yang berhasil dievakuasi sebelum letusan puncak terjadi. Ini menunjukkan bagaimana ilmu geologi dapat mengurangi risiko bencana secara signifikan. Namun juga terjadi, namun ada juga terjadi di Nevado del Ruiz di Kolombia tahun 1985. Gunung ini meletus kecil, tapi cukup panas untuk melelehkan es di puncaknya. Aliran lahar kemudian menghancurkan kota Armero dan menewaskan 23.000 orang. Padahal geolog telah membuat peta bahaya yang memperingatkan potensi aliran lahar. Sayangnya tidak diikuti oleh pemerintah. Dari sini kita belajar bahwa pemahaman geologi harus diiringi dengan tindakan nyata. Selanjutnya itu sistem bumi, interaksi atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan geosfer. Bumi dapat dianggap sebagai satu sistem besar dengan komponen-komponen yang bekerja sama. Ada 4 komponen utama yaitu sfera, sfera, atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan geosfer. Atmosfer adalah lapisan gas yang mengelilingi bumi. Hidrosfer mencakup semua air, baik itu lautan, sungai, maupun glester. Biosfer mencakup seluruh makhluk hidup, sedangkan geosfer meliputi seluruh batuan dan material padat bumi. Semua sistem ini saling berinteraksi. Gempa bumi misalnya adalah peristiwa geosfer. Ketika gempa terjadi di dasar laut, ia dapat memindahkan air dan dalam bentuk tsunami. Interaksi dengan hidrosfer itu. Tsunami kemudian menghantam pesisir, memengaruhi ekosfer dan biosfer. Proses pelapukan batuan terjadi karena interaksi batu geosfer dengan udara atmosfer, air hidrosfer, dan organisme yaitu biosfer.
Jadi selanjutnya itu struktur internal bumi dan mesin panas. Untuk memahami mengapa bumi terus berubah itu karena kebagian dalam bumi, bumi terdiri dari tiga lapisan utama, yaitu kerak material, kerak man- lapisan kerak, yang pertama itu kerak, mantel, dan inti. Kerak adalah lapisan paling luar dan paling tipis. Mantel jauh lebih tebal dan sebagian dapat mengalir secara perlahan. Inti bumi sangat panas dan terdiri dari logam. Perubahan bumi digerakkan oleh dua mesin panas, yaitu mesin panas internal dan mesin panas eksternal. Mesin panas internal bekerja karena panas dari dalam bumi. Panas ini menyebabkan mantel mengalir material yang panas naik, sementara material dingin turun. Gerakan konveksi ini yang mendorong pergerakan lempeng tektonik. Mesin panas eksternal itu berasal dari matahari. Selanjutnya ada tektonik lempeng. Jadi tektonik lempeng ini teori kunci yang menjelaskan hampir seluruh fenomena besar geologi, termasuk gempa bumi, gunung api, pembentukan pegunungan, dan dasar samudra. Menurut teori ini, litosfer bumi terbagi menjadi beberapa lempeng besar yang bergerak di atas lapisan atenosfer yang lebih lunak. Pertama, batas divergen, yaitu lempeng bergerak saling menjauh di dasar laut. Batas divergen membentuk punggungan tengah samudra atau mid-ocean ridge. Magma naik ke permukaan membentuk kerak samudra baru. Karena ini, dasar samudra adalah bagian bumi termuda. Kedua itu batas konvergen, yaitu kedua jenis lempeng bertumbukan. Ada tiga jenis samudra, yaitu ada tiga jenis tumbukan, yaitu samudra benua, lempeng samudra tersubduksi dari bawah benua, samudra-samudra terbentuk busur pulau vulkanik seperti Indonesia. Yaitu selanjutnya adalah benua-benua membentuk pegunungan besar seperti Himalaya. Siklus batuan dan waktu geologi yang terakhir. Bumi ini bekerja dalam skala waktu yang sangat panjang. Proses pembentukan pegunungan, pelapukan batuan, dan pem- pembentukan mineral yang bisa memakan waktu jutaan hingga miliaran tahun. Konsep ini dikenal sebagai waktu geologis. Siklus batuan adalah gambaran bagaimana batuan berubah dari satu jenis ke jenis lain. Batuan beku dapat diterangkat ke permukaan, mengalami pelapukan, menjadi sedimen, lalu berubah menjadi batuan sedimen. Jika terkubur lebih dalam lagi, ia akan menjadi batuan metamorf. Jika meleleh, ia kembali menjadi magma. Jadi mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hazik Dahran Surendra dengan NRP 007 dari Prodi dengan NRP akhir 007 dari Prodi Teknik Pertambangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang chapter 1 yaitu memperkenalkan geologi dasar dan lempeng-lempeng tektonik lainnya. Nah, apa sih itu geologi? Ilmu geologi adalah ilmu yang mempelajari bumi, bagaimana bumi terbentuk, bagaimana ia berubah, dan apa saja proses yang berlangsung di permukaan proses mm, maupun di permukaan ataupun di dalamnya. Geologi bukan sekedar mempelajari batu, ilmu ini membantu kita memahami asal-usul sumber daya energi seperti minyak, gas, logam, logam penting, air, tanah, serta bagaimana mineral digunakan. Nah, sesuatu yang sederhana yaitu pensil saja membutuhkan pengetahuan geologi, grafit untuk pensil, untuk inti pensil, kayu untuk bahan pensil, dan logam berwarna emas pada ujung pada ujung pensil, dan logam berwarna penghapus berasal dari proses geologis berbeda yang
terjadi selama jutaan tahun. Dengan kata lain, geologi adalah dasar peradaban modern, mobil, pesawat, smartphone, komputer, hingga bangunan tempat kita tinggal. Semuanya itu terjadi karena bagaimana kita memahami bumi dan bumi dan mendistribusikannya ke sumber daya. Kebutuhan sumber daya dan tantangan lingkungan. Kehidupan manusia modern sangat bergantung pada material yang dihasilkan bumi. Setiap orang di Amerika Serikat misalnya menggunakan sekitar 18.000 kilogram sumber daya mineral dan bebatuan setiap tahunnya. Ini termasuk batu, pasir, logam, minyak, dan gas. Angka ini menunjukkan betapa besarnya kebergantungan manusia terhadap bumi. Namun sumber daya ini juga membawa resiko lingkungan. Penambangan batu bara yang tidak terkendali dapat melepaskan air asam ke sungai dan merusak ekosistem. Industri minyak dan gas juga dapat menyebabkan tumpahan minyak yang berdampak pada kehidupan laut dan pesisir. Nah, salah satu contohnya itu ada bahas di sini, pipa minyak Alaska. Pada tahun 1960-an itu ditemukan cadangan minyak besar di North Slope, Alaska. Untuk mengangkut minyak, dibangunlah pipa raksasa sepanjang lebih dari 1.200 kilometer. Namun pembangunannya menimbulkan kekhawatiran karena melewati daerah tanah beku dan zona rawan gempa. Meskipun banyak geolog memperingatkan resiko lingkungan, pipa tetap dibangun setelah mendapat pengecualian dari regulasi. Ternyata resiko itu nyata. Beberapa kali kebocoran terjadi pada tahun 1989, terjadi tumpahan minyak besar Exxon Valdez yang merusak ekosistem lautan Alaska selama bertahun-tahun. Contoh ini memperlihatkan bagaimana geologi dan kebijakan harus berjalan seimbang antara kebutuhan energi dan perlindungan lingkungan. Nah, kita selanjutnya bahas bahaya-bahaya geologi, yaitu ada gempa bumi. Gempa bumi, tsunami, dan gunung api. Geologi juga berperan penting dalam memahami risiko bencana alam. Salah satu bencana terbesar dalam sejarah modern adalah tsunami Samudra Hindia tahun 2004. Gempa besar terjadi di lepas pantai Aceh akibat pergeseran lempeng tektonik. Peristiwa itu memicu tsunami raksasa setinggi 14 meter yang menghantam Indonesia, Thailand, Sri Lanka, India, dan negara-negara lain. Menariknya ada kisah seorang anak perempuan berusia 10 tahun dari Inggris yang sedang berlibur di Thailand. Ketika melihat air laut tiba-tiba surut jauh, ia teringat perjalanan geografi tentang tsunami yang memperingatkan keluarganya dan orang-orang sekitar pantai. Dan berkat pengetahuan itu, ratusan orang terselamatkan. Kisah ini membuktikan bahwa pengetahuan geologi tidak hanya berguna bagi ilmuwan, tetapi juga dapat menyelamatkan nyawa manusia. Contoh lainnya, letusan Gunung Pinatubo tahun 1991. Salah satu letusan terbesar abad ke-20. Berkat kerjasama geolog Filipina dan Amerika, aktivitas gunung ini berhasil diprediksi dengan baik. Lebih dari 80.000 orang yang berhasil dievakuasi sebelum letusan puncak terjadi. Ini menunjukkan bagaimana ilmu geologi dapat mengurangi risiko bencana secara signifikan. Namun juga terjadi, namun ada juga terjadi di Nevado del Ruiz di Kolombia tahun 1985. Gunung ini meletus kecil, tapi cukup panas untuk melelehkan es di puncaknya. Aliran lahar kemudian menghancurkan kota Armero dan menewaskan 23.000 orang. Padahal geolog telah membuat peta bahaya yang memperingatkan potensi air
potensi aliran lahar. Sayangnya tidak diikuti oleh pemerintah. Dari sini kita belajar bahwa pemahaman geologi harus diiringi dengan tindakan nyata. Selanjutnya itu sistem bumi, interaksi atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan geosfer. Bumi dapat dianggap sebagai satu sistem besar dengan komponen-komponen yang bekerja sama. Ada 4 komponen utama yaitu sfera, sfera, atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan geosfer. Atmosfer adalah lapisan gas yang mengelilingi bumi. Hidrosfer mencakup semua air, baik itu lautan, sungai, maupun glacier. Biosfer mencakup seluruh makhluk hidup, sedangkan geosfer meliputi seluruh batuan dan material padat bumi. Semua sistem ini saling berinteraksi. Gempa bumi misalnya adalah peristiwa geosfer. Ketika gempa terjadi di dasar laut, ia dapat memindahkan air dan dalam bentuk tsunami. Interaksi dengan hidrosfer itu. Tsunami kemudian menghantam pesisir, memengaruhi ekosfer dan biosfer. Proses pelapukan batuan terjadi karena interaksi batu geosfer dengan udara atmosfer, air hidrosfer, dan organisme yaitu biosfer. Jadi selanjutnya itu struktur internal bumi dan mesin panas. Untuk memahami mengapa bumi terus berubah itu karena kebagian dalam bumi, bumi terdiri dari 3 lapisan utama, yaitu kerak material, kerak man, lapisan kerak, yang pertama itu kerak, mantel, dan inti. Kerak adalah lapisan paling luar dan paling tipis. Mantel jauh lebih tebal dan sebagian dapat mengalir secara perlahan. Inti bumi sangat panas dan terdiri dari logam. Perubahan bumi digerakkan oleh 2 mesin panas, yaitu mesin panas internal dan mesin panas eksternal. Mesin panas internal bekerja karena panas dari dalam bumi. Panas ini menyebabkan mantel mengalir material yang panas naik, sementara material dingin turun. Gerakan konveksi ini yang mendorong pergerakan lempeng tektonik. Mesin panas eksternal itu berasal dari matahari. Selanjutnya ada tektonik lempeng. Jadi tektonik lempeng ini teori kunci yang menjelaskan hampir seluruh fenomena besar geologi termasuk gempa bumi, gunung api, pembentukan pegunungan, dan dasar samudra. Menurut teori ini, litosfer bumi terbagi menjadi beberapa lempeng besar yang bergerak di atas lapisan atenosfer yang lebih lunak. Pertama, batas divergen, yaitu lempeng bergerak saling menjauh di dasar laut. Batas divergen membentuk punggungan tengah samudra atau mid-ocean ridge. Magma naik ke permukaan membentuk kerak samudra baru. Karena ini, dasar samudra adalah bagian bumi termuda. Kedua itu batas konvergen, yaitu kedua jenis lempeng bertumbukan. Ada 3 jenis samudra, ada 3 jenis tumbukan, yaitu samudra benua, lempeng samudra tersubduksi dari bawah benua, samudra-samudra terbentuk busur pulau vulkanik seperti Indonesia. Yaitu selanjutnya adalah benua-benua membentuk pegunungan besar seperti Himalaya. Siklus batuan dan waktu geologi yang terakhir. Bumi ini bekerja dalam skala waktu yang sangat panjang. Proses pembentukan pegunungan, pelapukan batuan, dan
pem- pembentukan mineral yang bisa memakan waktu jutaan hingga miliaran tahun. Konsep ini dikenal sebagai waktu geologis. Siklus batuan adalah gambaran bagaimana batuan berubah dari satu jenis ke jenis lain. Batuan beku dapat diterangkat ke permukaan, mengalami pelapukan, menjadi sedimen, lalu berubah menjadi batuan sedimen. Jika terkubur lebih dalam lagi, ia akan menjadi batuan metamorf. Jika meleleh, ia kembali menjadi magma. Jadi mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.